وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau nggak keburu satu aja. Yang pertama, kita mulai dari cerita Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah tidak bersosialisasi. Satu riwayat mengatakan selama 20 tahun. Wahai Imam, kenapa lama sekali tidak bermasyarakat? Jawaban Imam Malik mengagetkan. Apa jawabannya? Tidak semua orang bisa bicara tentang alasannya. Karena awalnya begini awal ceritanya. Imam Malik punya pendapat bahwa orang laki, suami yang dipaksa menceraikan istrinya, maka talaknya tidak jatuh, tidak terjadi perceraian. Jadi ada orang suami dipaksa oleh mertuanya, lu cerain bini lu cerain anak gua, kalau enggak gua bunuh. Karena di bawah tekanan suami menceraikan istrinya, maka secara hukum kata Imam Malik, perceraian itu tidak terjadi. Kenapa? Sebab dipaksa. Pendapat Imam Malik ini kemudian, kalau bahasa politik sekarang, digoreng oleh orang-orang politik yang dekat dengan istana. Penggorengannya begini jadinya. Setiap rakyat yang dipaksa untuk berbaiat mengakui seorang raja, waktu itu kerajaan Bani Umayyah, maka dia tidak wajib taat kepada raja itu karena baiatnya dianggap tidak sah disebabkan dipaksa. Ini kan kalau bahasa usul fikih kagak nyambung, hukum perceraian dibawa ke hukum politik. Ini namanya kiasnya kias ma'al farik, kagak nyambung. Akhirnya itu gorengan itu beredar sampai kepada telinga khalifah, kalau tidak salah namanya Al-Mansur. Apa dia bilang? Pendapat siapa ini? Pendapat Imam Malik. Akhirnya Imam Malik sudah tidak lagi mau dalam tanda petik bermasyarakat karena pendapatnya digoreng untuk kepentingan politik. Kan gitu kalau politik deh ya. Pokoknya digoreng-goreng dah kalau politik mah. Yang benar jadi nggak benar, yang kagak benar jadi benar, yang layak jadi kagak layak, yang tidak layak menjadi layak, yang pantas jadi kagak pantas, yang kagak pantas jadi pantas. Politik gitu. Titik tekan kita pada alasan Imam Malik ketika ditanya. Kata Imam Malik, tidak semua orang bisa bicara dengan alasan. Apa maksudnya? Sebab andaikan dijawab itu alasannya tidak memecahkan masalah, bisa menjadi kisruh nanti masalahnya. Nah, dalam kehidupan Pak, Ibu, kadang-kadang kita ini kebangetan pengen tahu tentang masalah orang lain, padahal kita tidak bisa menjadi solusinya. Cuma sekedar menyimpan di kepala kita, tahu kenapa orang begitu tanpa solusi. Orang Indonesia itu demen banget nyari tahu, padahal dia bukan bagian dari solusi. Mohon maaf gini, misalnya bapak-bapak nanya temennya, kenapa kemarin gak masuk? Kata temennya, anak gua sakit. Kira-kira ketika dibilang anak gua sakit, bapak-bapak bantu nggak ngobatin anaknya? Enggak. Terus ngapain nanya? Ya itu dia, sekedar pengen tahu, tapi tidak ada follow up-nya. Nah, itu ngapa dia jalan kaki, motornya dijual? Sekedar jawab, oh gitu doang. Jadi beralasan itu sekedar, oh nggak begini, dijual, iya. Ngapa emang susah ini beli lagi? Nggak begitu nggak? Yuk kita patungan yuk, nggak ada begitu nggak? Cuma sekedar, oh gitu doang. Itu di masyarakat banyak sekali kita, termasuk kita jangan-jangan cuma sekedar pengen tahu, mengumpulkan data-data tetangga tapi tidak ada solusinya. Nah, hampir semuanya tuh. Kenapa itu orang bercerai? Lakinya selingkuh. Oh, udah sampai di situ. Apa solusinya? Nggak ada. Oh doang. Oh, terus ngapain kita tahu? Sekedar, oh. Kenapa dia resign? Udah dagang nasi sekarang. Oh, beli nggak? Enggak. Oh doang. Oh, gitu.
Jadi banyak kita nih, kerjaan kita yang hanya sekedar pengen tahu. Al-Quran mengatakan wala tajassasu, jangan nyelidik kalau kagak ada manfaatnya. Nah, tadi saya dibilangin sama Ustaz, ini karpet diangkat. Kenapa? Kemarin banjir. Kira-kira apa solusi saya? Nggak ada, pengen tahu doang. Kemarin banjir, udah gitu doang. Tidak ada solusi apa-apa. Jadi masuk kepala kita tumpuk alasan-alasan yang sebenarnya masuk ke memori kita sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat kita. Maka kita Imam Malik, tidak ada semua orang bisa bicara tentang alasan. Sebab ketika disampaikan alasan memang tidak ada solusinya. Jangan kata begitu, jangan kata mohon maaf. Ada orang mengatakan itu kenapa dia jadi yatim? Bapaknya meninggal tabrakan. Enggak ada gini, ayo kita bantu, ayo kita santunin. Enggak, sama apa jawabannya? Oh, gitu doang. Yang meninggal tetap meninggal, yang yatim tetap yatim, yang sengsara tetap sengsara. Tidak ada solusi. Nah, maka Imam Malik nggak mau menyampaikan alasan dan tambah, sebab pasti umat akan bilang, oh itu doang, dan tidak ada solusi. Nah, ya urusan Palestina Pak, kan banyak juga yang oh gitu doang Pak, transfer kagak, doa kagak, cuma oh doang, oh gitu doang. Itu yang pertama Pak. Jadi tidak semua orang bisa bicara tentang alasannya. Artinya kalau teman tidak ngasih alasan, bapak-bapak jangan marah, ibu-ibu jangan marah. Kenapa? Sebab nggak ada solusinya. Lu ngapa terlambat? Teman diem aja. Ya udah terlambat. Ngapa? Kan kadang-kadang masa gitu. Ngapa gitu? Ban motor gua kempes. Apa bisa? Gitu aja Pak. Ya oh doang. Oh. Ganti ban yang baru nih duitnya, kan mestinya begitu supaya besok kagak terlambat lagi. Nggak begitu, nggak, udah kagak dijawab marah, jawab ngapa. Ketika dijawab solusinya cuma oh udah lama kali bannya, motornya gitu doang, ujung-ujungnya jelek motor lu, ngatain akhirnya. Udah solusinya kagak tapi malah menghina. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ada sebuah judul buku, Nyalahkan Lilinmu. Itu buku motivasi, saya beli baca buat apa ya? Ya ngomong-ngomong anak murid lah di kelas. Di situ ada bilang begini Pak, ternyata berdasarkan penyelidikan, kita kalau mau bahagia maka bergaulah dengan orang yang bahagia. Bergaulah kamu dengan orang yang bahagia, maka kamu akan bahagia. Kalau kamu bergaul sama orang sengsara, sekalipun awalnya kamu bahagia, maka jadi sengsara. Ambil contoh begini. Nih mau jalan-jalan naik bis nih. Naik bis 40 orang. Yang satu, mohon maaf, teman Muhammad sekali lagi, yang satu sakit kakinya, jalannya lama. Diajak tuh satu. Kira-kira perjalanan lancar apa lambat gara-gara dia? Lambat. Gara-gara ada yang lambat, maka satu bis semuanya lambat. Coba kalau semuanya gagah semua. Bapak lagi, dalam tanda petik mohon maaf, bapak ibu lagi punya masalah, maka berkumpullah sama teman-teman yang sedang tertawa, maka bapak ibu jadi tertawa. Jangan sama-sama punya utang ngumpul, wah itu mukanya serem semua Pak. Mana besok tanggal 1 harus dibayar. Nah, kayak gini kan kita ngumpul nih, kita sholat semuanya, maka bergaulah Anda dengan orang yang beribadah, maka Anda akan beribadah. Bergaulah Anda dengan orang berilmu, maka Anda akan berilmu. Bergaulah Anda dengan orang bahagia, maka yang bergaul dengan orang-orang yang positif-positif saja. Sebab ada penelitian katanya di buku itu, di Australia katanya, ada anak yang IQ-nya tinggi digabung dengan anak-anak yang IQ-nya rendah. Satu semester bukan yang rendah yang naik, yang tinggi Pak yang hancur. Tapi ada anak yang IQ-nya biasa-biasa saja digabung di kelas dengan anak yang IQ-nya tinggi. Satu semester naik yang ini, anak bawa arus. Maka bergaulah dengan orang bahagia supaya kita bahagia. Pak, sekarang orang miskin sama orang kaya, mana banyakkan ketawa dan senyum? Orang miskin, kenapa? Dia makan jarang kerjaannya Pak, jarang pikirannya. Dia mah selesai bisa masak, makan selesai udah ngobrol dari situ, ketawa hahaha. Yang kaya kadang-kadang jam 2 malam belum tidur. Maka dulu teman saya cerita, ada penyeramah cerita, ini cerita mungkin karangan gitu ya, tapi ya benar juga sih.
Lah tukang ojek jam 9 pagi di lampu merah udah tiduran ngorok. Coba, tukang ojek. Sementara ada yang lagi di lampu merah duduk di mobil Mercy, semalam pulang jam 3 malam, pagi-pagi harus meeting jam 9, ngejar-ngejar di lampu merah, macet tuh. Akhirnya kata yang di dalam mobil, enak ya tukang ojek ya, jam 9 udah bisa tidur. Dia belum tidur Pak, jam 3 bangun subuh. Belum tidur lagi persiapan meeting hari ini. Nah, bilang tukang ojek tidur juga setengah mati, nunggu penumpang, kagak ada yang penumpang hari itu. Tapi dong ngorok itu. Ketika lampunya merah nyala, nyala apanya, klakson bunyi, tukang ojek kaget bangun melihat Mercy. Apa tukang ojek? Enak ya, duduk di Mercy. Nah, tapi ya kalau mohon maaf sekali lagi, kita orang biasa lah. Kalau saya orang-orang susah, mohon maaf ya. Taruhlah kita orang susah Pak, bergaul sama orang kaya Pak, mati kita Pak. Saya pernah ngerasain, mohon maaf, pernah ngerasain. Saya beli baju koko dulu nih, kata saya tuh koko kalau 250.000 udah mahal bener, kata saya. Lah kan kita biasa beli koko yang 100.000, paling hebat 150, karena mau ada acara di salah satu perusahaan BUMN, maka kata istri saya biar pasta beli yang 250.000. Dah, buka puasa bersama. Waktu itu duduk saya bersama sama direktur keuangannya. Kanan kiri saya GM. Itu baju saya paling jelek Pak. Coba dah. Iya. Sama-sama baju koko, sama-sama putih, beda apa putihnya Pak? Di rumah saya merasa paling bagus, 250.000 koko Pak. Sama saya itu luar biasa. Nah, ketika saya duduk sama direktur keuangan, saya duduk sama GM, tadinya saya nggak tahu Pak GM apa, general manager, itu baju saya paling jelek, terasa ustadz miskin saya saat itu. Oh, salah tempat duduk rupanya saya. Kalau 250.000, mohon maaf saya bercandanya Pak, saya duduk buka puasa di ABC, paling cakep baju saya Pak. Karena ABC pakai seragam. Paling ganteng melincah. Sekali lagi, di mana kita bergaul, di situ kita punya rasa yang berbeda. Maka Anda kalau mau senang aja bergaul dengan orang senang. Kalau mau beriman bergaul sama orang soleh. Kalau beribadah bergaul sama orang ibadah. Siapa teman kita itu berpengaruh. Nah, barulah saya tahu Pak, ternyata ada bahan batik yang satu harga bajunya 500.000, jahitnya 750.000. Baru saya tahu Pak di situ Pak. Saya beli satu, saya nggak pakai Pak, sebab nanti amplopnya nggak pas sama batiknya. Kayak lagi deh ya. Jadi teman-teman, di mana kita bergaul, di situ ketahuanlah kita. Maka bersyukurlah kita tinggal di tempat yang sederhana-sederhana. Jadi kita tidak disiksa dengan tampilan, dengan pakaian, dengan bahasa. Yang kita berbahasa apa aja bebas. Coba kalau bapak-bapak bergaul di salah satu komplek yang isinya mohon maaf misalnya ada pejabat, itu bergaul nggak lepas. Kalau kita kan bergaul ngomong asal jadi aja, ketawa rame-rame, luar biasa, itu nikmat yang luar biasa. Yo, bergaul dengan orang bahagia, maka Anda akan bahagia. Maka bergaul dengan orang berilmu, maka kita akan berilmu. Kalau kata Nabi kan gitu, bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan menjadi wangi. Sebab kemungkinannya beli minyak wangi, atau diberi minyak wangi, atau kena angin minyak wangi, karena bergaulnya sama tukang minyak wangi. Coba bergaul sama tukang las, tuh paling agak kain kita, celana kita bisa bolong itu, karena salah berteman. Kalau kata Zain MZ dulu almarhum begitu, ya kulit bergaul sama Quran, dijadiin tempat Quran, asal diangkat dicium, asal ditaruh dicium. Yang dicium kan bukan Qurannya, kulitnya. Yang satu bergaul sama beduk, ya digepukulin mulu sehari 5 kali, sama-sama kulit, salah teman. Dah. Yang terakhir Pak, terakhir ini sebenarnya saya mau bercanda aja Pak. Ada sebuah kalimat yang sangat, jimat yang sangat bagus buat kehidupan kita. Jimat itu bunyinya bodoh amat. Jadi selama kita tidak menyakiti orang lain, syukur-syukur bisa membahagiakan orang lain, maka komentar negatif terhadap kita cukup dijawab di hati kita, bodoh amat. Jangan ditaruh di otak, jangan dipikirin Pak, bodoh amat.
Ambil contoh misalnya, ini saya aja deh ya contohnya. Ini kalau saya sebut namanya Bapak semuanya tahu. Saya lupa udah cerita apa belum. Saya makan di sebuah tempat rumah makan yang saya kenal siapa. Tiba-tiba datanglah seorang kiai, penceramah, mubaligh. Saya kenal dia kan sering di panggung. Nah, dia nggak kenal saya. Nah, yang punya tempat makan ngasih tahu, Pak Kiai, kenalkan. Ini Ustadz Ahmad Pulai. Dulu Ustadz, sekarang jadi Kiai karena udah punya sekolahan. Padahal saya cuma jadi ketua yayasan, karena udah punya sekolahan jadi Kiai gitu. Oh Ustadz, salaman. Iya, saya sama anak saya waktu itu anak baru 3, perempuan semua. Dia bilang apa? Ini putrinya Pak Kiai? Iya, alhamdulillah. Pesantren di mana? Anak saya tidak ada yang pesantren. Bapaknya Ustadz ngapain pesantren? Ngaji sama gua aja. Saya punya prinsip gitu Pak, anak saya yang harus cetak. Maka mohon maaf, pengetahuan agamanya harus sesuai dengan apa yang saya yakini. Akhlaknya sesuai dengan saya yakini. Maka anak saya enggak. Entah kalau mau keluar setelah kuliah, setelah SMA kuliah setelah keluar. Itu prinsip saya. Maka anak-anak ada yang dipondokin ketika SD segala macam, saya tidak ikut bermain di situ. Sebab anak tanggung jawab saya. Lagi-lagi kan ada orang yang bisa ngajar, ada orang yang nggak bisa ngajar. Nggak ada yang pesantren. Oh, udah hafal berapa juz? Coba pertanyaannya Pak. Kiai pertanyaannya. Udah hafal berapa juz? Saya bercanda aja. Juz Al-Fuqat udah Kiai, saya bilang gitu. Sebab anak saya memang saya tidak didik untuk menghafal Al-Quran. Walaupun pokoknya dia kuliah tuh juz 30, juz 29, juz 1 hafal. Dengan bapaknya ngapalnya. Walaupun bapaknya nggak hafal. Guru gitu Pak. Guru mah nggak perlu jenius. Tapi bisa mencetak anak murid jadi jenius. Karena dia punya thariqah, dia punya metode, dia punya jalan. Maka anak saya yang lagi kuliah itu, saya pernah ngapal di hadapan saya. Sekarang saya nggak tahu karena nggak pernah merujaah kan. Yang penting udah ada di dadanya juz 30, juz 29, juz 1 buat bekal dia. Yang penting nanti hidup Anda bermanfaat buat orang lain. Nggak kayak nggak ngapal. Oh, gitu. Maka ketika dia bilang itu, pesantren di mana? Oh, nggak pesantren. Hati saya bilang, bodoh amat. Udah berapa juz? Oh, nggak ngapal. Hati saya bilang, bodoh amat. Anak-anak gua, weh, yang didik gua. Kira-kira hal-hal semacam itu tuh nggak perlu dipikirkan, cukup kalimat. Tapi Pak di hati Pak, jangan di depan mukanya. Bodoh amat, berantem Pak. Artinya kadang-kadang kita perlu cuek juga dengan pendapat orang lain terhadap diri kita. Selama kita tidak menzolimi orang, merugikan orang, syukur-syukur kita bisa membahagiakan orang. Saya ngantar istri di pasar Cengkareng, ada gotong royong tuh, bapak-bapak tahu ada tukang plastik banyak di situ tuh. Karena istri saya suka dagang nasi goreng segala macam, dah. Saya pakai kaos biasa, nganterin istri nggak pakai topi, pakai celana panjang biasa. Ada orang kena rapi Pak pakaiannya Pak, pakai kain, pakai koko, pakai peci. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia cium tangan. Apa dia bilang? Ustaz, kalau ke pasar pakai peci. Ustaz nggak pakai peci, nggak ketara Ustaznya, harus pakai peci. Iya, dia jalan dari saya, bodoh amat. Nah, sekarang Pak, kalau saya ke pasar pakai peci, Ustadz, itu harganya turun nggak? Enggak Pak, tetap aja 20.000 Pak. Ustadz, terus 10.000 nggak ada Pak. Orang yang dagang Cina nggak ada yang tahu Pak, nggak laku gituan mah. Ustadz mah entar di masjid tahlilan supaya besoknya 3 pakai peci dah. Nah, pada posisinya. Jadi kadang-kadang kita harus bilang bodoh amat di hati kita. Sekali lagi dia Pak, ini saya ngajarin di hati kita, cuek aja sama pendapat orang. Sekali lagi, selama kita tidak menzalimi orang, menyakiti orang, syukur-syukur kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi yang pertama, nggak usahlah kita tahu alasan orang lain, sebab kadang-kadang alasan diberikan kita bukan solusinya. Kita cuma ngumpulin doang Pak, ngumpulin data orang, tapi kagak ada solusinya. Yang kedua, yuk bergaul. Bapak perlu apa? Bahagia bergaul apa? Sebab senyum itu nular Pak. Senyum nular, senyum nular. Jadi kalau kita ketemu teman, sehat. Nggak mungkin kita cemberut, sehat. Nggak mungkin kan? Pasti ini nular, sehat. Bahagia itu nular Pak. Bahagia nular. Maka kalau sakit jangan di rumah aja. Kita doang yang sakit. Anak lari, bini lari, kata dokter nggak boleh minum es, bini habis minum es depan kita, anak malah kita sakit Pak. Keluar, ternyata ada jauh orang lebih parah dibanding kita belum apa-apa. Maka bergaulah kepada orang baik, insya Allah kita menjadi baik. Yang terakhir, yuk
Selama tidak ada urusan sama orang lain dan tidak menzolimi, pakai bahasa jimat, jangan terlalu memperpikirkan apa tanggapan orang kepada diri kita. Bodoh amat. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.